warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamar Hulailiyah, SSI. Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMPN 1 Atap 4 Kamipang, Desa Kahuing, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 dengan materi kekongruenan dan kesebangunan. Submateri kesebangunan bangun datar di kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hai Bu. Apa kabar kalian semua? Hai Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena dengan berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Silakan Ahmad Sabri memimpin berdoa. Terima kasih untuk Ahmad Sabri yang sudah memimpin doa kita bersama. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum itu kita hadirkan, coba berdiri dulu semua, Ibu lihat apakah bajunya sudah dimasukkan dengan rapi? Iya, rapi semua ya. Ya, silakan duduk kembali. Apabila di dalam lacinya ada sampah, tolong dibuang. Bahkan cek tidak ada. Ya, tapi kita semua ya, kita kebersihan kita ya. Kalau masih ada sampahnya, silakan dibuang. Jadi Ibu cek kehadirannya di sini. Cek dulu ya kehadirannya. Ahmad Fakri, Ahmad Al-Ghifari, Fahmi, Ruhia, Seni, Monika, ya, ini semua ya kita ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong kelas kalian tolong ambilkan buku paket matematika kita di kantong. Ambilkan. Apakah kalian di rumah sudah belajar? Iya, bukunya sudah datang. Tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Silakan kalian buka halaman 199. Buka buku paketnya halaman 199. Nah, di situ ada materi tentang kesebangunan dua bangun datar. Nah, jadi anak-anak kita hari ini akan mempelajari materi kesebangunan dua bangun datar. Sebelum belajar, tolong siapkan bukunya, pulpennya di atas meja. Siapkan dulu ya, tulisnya, pulpennya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap Bu. Ya, semangat ya. Semangat. Nah, anak-anak, apakah Ibu akan bertanya terlebih dahulu? Apakah kalian ingat pelajaran kita yang terdahulu? Ingat tidak? Nah, untuk mengetesnya coba Ibu tanya dulu. Apakah kalian ingat materi bangun datar? Ingat tidak materi bangun datar yang sudah kita pelajari kemarin? Ingat.
bangun datarnya apa saja yang kalian ketahui? Angkat tangan. Segitiga, segitiga, belah ketupat, belah ketupat. Yang lain? Persegi empat. Khas apa nih yang mau? Kalau salah tuh tidak apa, ibu tidak memikir ya. Persegi panjang. Apa lagi? Nah, itu tadi benar. Segitiga, belah ketupat, persegi empat, persegi panjang. Ada yang menambahkan lagi? Trapesium, biadab genjang, ya. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Nah, beberapa bangun datar memiliki jumlah sisi yang sama banyak dan beberapa sudut yang sama besar. Akan tetapi, apakah bentuk mereka itu sama? Tidak. Tidak. Contohnya seperti apa? Persegi empat dan persegi panjang, besar sudutnya sama tidak? Tidak sama. Coba ibu gambar ya. Ini persegi empat. Besar sudutnya sama tidak? Sama 90. Sama 90 derajat. Tapi belum tentu bentuk bangunnya sama ya. Nah, jadi itu. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah beberapa bangun datar yang memiliki bentuk sama itu disebut sebangun? Apakah bisa dua bangun datar memiliki bentuk sama disebut sebangun? Misalnya seperti ini. Kita gambar dua bangun datar sama-sama persegi panjang ya. Yang satu persegi panjang besar, apa yang ini persegi panjang besar, dan yang satunya persegi panjang yang kecil. Bangunnya sama-sama persegi panjang. Apakah bangun datar yang bentuknya sama ini bisa disebut sebangun? Tidak. Apa alasannya tidak bisa disebut sebangun? Apa syarat sebangun ya? Karena itu membuktikan sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang. Oh iya, karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang. Kalau seperti ini bisa tidak kita buktikan sebangun? Tidak betul. Kenapa syarat tidak ada angka? Oh iya, karena kita tidak tahu panjang sisinya berapa. Nah, coba Saka maju untuk membuktikan bagaimana caranya ini bisa dikatakan sebangun. Iya. Terus bagaimana cara membuktikan kalau persegi panjang itu sebangun? Karena perbandingannya sama-sama 2, maka bangun ini adalah sebangun. Iya, betul ya. Terima kasih untuk Saka. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk Saka yang sudah berkali. Benar sekali. Untuk membuktikan sebangun, sambil diingat bahwa kita harus membandingkan panjang sisinya dulu. Sisi yang sini kita bandingkan dengan sini 10 dibanding dengan 5 cm hasilnya 2. Kemudian sisi yang sini bersesuaian dengan yang sini 6 cm dibandingkan dengan 3 cm, maka hasilnya 2. Baru bisa dikatakan dua bangun datar ini atau persegi panjang ini sebangun ya. Betul sekali. Mengapa kita harus mempelajari kesebangunan ini? Coba kalian lihat gambar apa yang ada di bawah ini sini. Yang merah. Itu yang bendera. Yang kedua Monas. Sampai ke Monas. Monumen Nasional. Ada di mana Monumen Nasional? Di Jakarta. Gambar ketiga pohon, ada orang juga ya. Jadi kesebangunan ini gunanya kita bisa dapat mengukur, misalnya seperti tadi tiang bendera, kita bisa mengukurnya tanpa harus kita
langsung menurunkan dulu tiangnya, tidak seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan, kita bisa mengukur suatu menara atau gedung bertingkat seperti walet di sana ya, rumah walet di sana. Nah, kita tidak perlu naik untuk mengukurnya. Caranya bagaimana? Kita dapat mengambil tongkat yang sebangun dengan gedung itu, kita tancapkan di depannya. Misalnya kita mau mengukur tiang bendera, kita tancapkan di depannya. Kemudian kita bisa menghitung tinggi dari tiang bendera itu, kemudian dari gedung tadi, rumah walet tadi, atau Monas. Nah, kalau pohon tadi kita mengukurnya melalui bayana, jadi kita tidak memakai tongkat. Jadi kalian mempelajari ini bukan berarti tidak bisa kita terapkan ilmunya, tapi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Siapa tahu ditanya berapa tinggi yang bendera itu, atau berapa tinggi rumah walet yang ada di dekat sekolah karena mau dicek. Nah, terus bagaimana cara menghitung berapa cat yang bisa dihabiskan untuk mencek keseluruhan dari dinding-dinding rumah walet. Kita bisa memakai konsep kesebangunan untuk mengukur tingginya. Kita bisa memakai konsep kekomponenan untuk menghitung berapa cat yang akan habis. Nah, jadi kalian mempelajari ini sangat berguna sekali ya, untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu bisa minta tolong Ruhiah ya, minta tolong Ruhiah untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan pada 1. Mengidentifikasikan kesebangunan 2. Bangun data dengan benar. 2. Menentukan panjang, sisi atau besar sudut suatu bangunan data yang sebangun dengan benar. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan 2 bangun data dalam pemecahan masalah yang benar. Ya, terima kasih ya untuk Ruhiah sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke pembagian kelompok, jadi di sini Ibu akan memberitahu penilaian kita hari ini adalah pertama ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil, yaitu penilaian pengetahuan, yaitu dari hasil LKPD kalian nanti dan hasil post-test kalian, itu adalah nilai pengetahuan yang akan Ibu ambil. Kemudian nilai sikap, di sini Ibu akan mengambil nilai sikap, yaitu sikap kalian selama proses pembelajaran ini. Apakah lesu, semangat, atau kemudian apakah bisa bekerja sama dengan kelompoknya, atau tidak mau tahu, egois misalnya. Jadi ada penilaian sikap juga. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan di sini yang Ibu nilai adalah keterampilan kelompok kalian mempresentasikan. Apakah di situ ada terlibat semua 3 orang dalam satu kelompok itu? Nah, jadi penilaian keterampilan bagaimana cara kalian mempresentasikan, kemudian bagaimana cara kalian menjawab apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, jadi itu penilaian keterampilan. Data kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 orang ya. Nah, jadi Monika, Ahmad Fakri dan Fahmi satu kelompok ya. Ini Ruhiah dan Akan satu kelompok. Nah, jadi sekarang silakan kalian bergabung dalam satu kelompok. Dibaca petunjuk pengisiannya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Silakan kalian buka baca petunjuk LKPD-nya. Di sini ada Ibu bahas tentang tim. Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Kalian tidak akan bisa mendirikan suatu bangunan apabila sendiri. Dibaca dulu petunjuknya ya. Di dalam LKPD, di situ ada masalah matematika. Di
tampilkan juga masalah yang ada di LKPD kita. Kalau ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu. Kalau yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu. Ibu sambil menilai ya, apabila ada yang terlihat tidak bekerja sama. Di LKPD kalian ada kata-kata klinometer, ada tidak? Klinometer. Nah, di sini Ibu tampilkan klinometer itu seperti apa? Nah, seperti itu klinometer. Jadi untuk mengukur sudut kemiringnya. Di situ ada yang ditampilkan persatuan adalah kekuatan. Bila ada kerjasama tim dan kolaborasi, hal indah dapat tercapai. Nah, itu semangat kalian ya. Jadi persatuan itu kekuatan ya. Ada apa? Ya, dijawab. Apakah informasi yang di dalam masalah ini tadi, ini ada juga di dalam LKPD kalian, sudah cukup untuk menyelesaikan masalah Fatimah ini tadi? Maka dijawab adalah ya sudah ya. Lanjutkan ya. Kita masih ada waktu. Penyemangat kalian. Jadi Ibu kasih kok persatuan adalah kekuatan. Kita bersatu supaya kuat dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi masalah Fatimah tadi artinya bisa selesai karena kita bekerja sama. Kita perhatiannya karena kalian semua sudah selesai LKPD-nya, jadi saatnya kita untuk presentasi ya. Apakah kelompok 1 siap presentasi? Siap ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Kita beri tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, saya ketua kelompok mereka dan anggota saya. Dari permasalahan di dalam LKPD, maka penilaiannya adalah Teman-teman, gambar di dalam LKPD saya bagi menjadi 2, yaitu adalah AD adalah gedung walet, BA adalah jarak Fatimah ke gedung walet, BC adalah tinggi Fatimah 1,5 meter, BE adalah jarak Fatimah ke tiang listrik 8 meter, BC adalah tinggi Fatimah 1,5 meter, EF adalah tiang listrik, CF adalah jarak pandang Fatimah ke puncak tiang listrik 17 meter. Tiang listrik sama dengan EF sama dengan P. Di dalam soal masih tertulis P. Tinggi badan Fatimah sama dengan BC sama dengan 1,5 meter. Jarak Fatimah ke tiang listrik
sama dengan BE sama dengan 8 meter. Jarak Fatimah ke gedung walet sama dengan BA sama dengan 20 meter. Saya ulang teman-teman. Tinggi tiang listrik dibanding tinggi gedung walet sama dengan jarak Fatimah ke tiang listrik dibanding jarak Fatimah ke gedung walet. EF dibagi AD sama dengan BE dibagi BA, F dikali BA sama dengan BE dikali AD. AD sama dengan EF dikali BA dibagi BE. AD sama dengan P kali 20 dibagi 8. AD sama dengan 20P dibagi 8. Nilai P yang mungkin dapat dicari menggunakan segitiga siku-siku. Pada gambar persamaan di atas kita menggunakan rumusan P sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. P sama dengan akar 17 pangkat 2 adalah 289 dikurang 8 pangkat 2 adalah 64. P sama dengan akar 289 dikurang 64 adalah 225. P sama dengan 15. Sehingga tinggi gedung walet adalah sama dengan 20P dibagi 8 sama dengan 20 dikali P dibagi 8 sama dengan 20 dikali 15 dibagi 8. 20 dibagi 15 sama dengan 300 bagi 8 sama dengan 300 dibagi 8 sama dengan 37,5 meter. Jadi tinggi gedung walet adalah 37,5 meter. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 2 ini bertanya, kami persilahkan. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada. Silakan kelompok 1 didengar pertanyaan. Mengapa untuk mencari nilai P menggunakan rumus Pythagoras? Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Kami akan menjawab. Karena rumusan Pythagoras adalah rumusan yang dapat menentukan panjang salah satu segitiga yang hilang. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Iya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebelum itu, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, saya ketua kelompok, kemudian menjadi saya Leni. Dari permasalahan yang ada di dalam LKPD, maka penyelesaiannya adalah teman-teman, ini ada semua gambar dan ini tinggi Fatimah, yang listrik dan gedung walet, BC tinggi Fatimah, EF tinggi tiang listrik, dan AD tinggi gedung walet. Teman-teman, dengan sudut tiga ketahui dari soal sudut BCF 60 derajat dan juga sudut-sudut yang lainnya sudut BAE terkena sudut itu dari 90 derajat. Dan sudut AEF masih 10 dan masih 90 derajat.
karena sudut berlurus dengan sudut EFD jadi 120 derajat. Sudut FDA berpindah sehadap dengan sudut CFE jadi 120 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut DAS dengan sudut FEB dengan 90 derajat dan sudut AEF sama dengan sudut EBC dengan 90 derajat dan sudut DCF sama dengan sudut EFG 90 derajat dan sudut CFE sama dengan sudut FDA dengan 120 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi sama panjang, maka permasalahan yang ada di atas menerapkan konsep kesebangunan bangun data. Demikian paparan dari kami. Jika ada pertanyaan di kelompok 1, silakan. Ya, silakan kalau kelompok 1 anak-anak yang ingin ditanyakan. Mengapa sudut CFR sama dengan 120 derajat? Maka apakah maksud yang berlurus dengan sudut EFD? Bisa diulang? Mungkin kelompok 2 tadi kurang mendengarkan. Mengapa sudut CFE sama dengan 120 derajat? Apa maksud bertelurus dengan sudut EFD? Baik, terima kasih kami akan menjelaskan mengapa sudut CFN sama dengan 120 derajat dan sudut dengan sudut EFD. Saya mengambil gambar ini dari CFD karena cara nasional begitu lurus. Ini gambar ini akan menjadi 180 derajat. Maka kita akan menambahkan 120 supaya bisa mendapatkan 180 derajat. Jelas kelompok 1 jawaban dari saya. Sudah. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Sekian paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil LKPT-nya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berani mempresentasikan hasil LKPT-nya. Tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengambil kesimpulan. Jadi, apakah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Oh ya, silakan berikan. 2 bangun data dikatakan sebangun jika memenuhi syarat 1 perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang, 2 sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, jadi kesimpulannya adalah 2 bangun data bisa dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama tadi apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang, Ya, 2 sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, perbandingan sisi-sisinya sama panjang, perbandingan sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang karena kita akan post-test, jadi anak-anak ibu diminta kembali ke tempat duduknya masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan, kita akan post-test ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Post-test ini dikerjakan masing-masing di dalam
mengenai yang manusia kita sedang kerjakan. Ya, Ibu bisa perhatiannya. Sekarang setelah selesai, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran matematika hari ini? Nah, apakah yang warna kuning? Yang warna kuning siapa? Nih, yang warna kuning. Ini. Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Biru. Artinya biasa saja. Ini sedih. Biasa saja. Ini senang sekali. Nah, tapi yang ini ya. Ya. Mungkin ada yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata karena takut sama Ibu. Jadi di sini akan Ibu bagikan chat leksi ya. Jadi kalian bisa tuangkan di sini apa saja. Misalnya, Bu, saya tidak suka dengan ini. Sebaiknya begini-begini, Bu, kita. Nah, seperti itu. Kalian bisa tuangkan seperti ini. Apakah pembelajaran kita hari ini bisa kita lakukan lagi di pembelajaran berikutnya? Tuangkan sini. Tidak perlu tulis nama. Nanti kalian merasa kalau tulis nama, wah, nanti dikurangi Ibu nih nilainya. Tidak ya. Jadi Ibu tidak tahu nih siapa yang nulis. Yang jujur saja tidak apa. Tidak akan mengurangi nilai kalian. Ini untuk introspeksi Ibu. Apakah sudah bagus Ibu mengajarnya? Apakah kalian senang? Jawab sejujur-jujurnya ya. Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Pertanyaan itu, apakah kalian senang pelajaran hari ini? Apakah pertemuan berikutnya ini seperti ini lagi pembelajarannya? Oh iya nih, ini hasil prosesnya tadi sudah diperiksa. Ini sudah diperiksa hasil prosesnya. Ini bagus semua. Beda-beda ya nilainya, tapi intinya bagus semua hasilnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Jadi di rumah kalian pelajari dahulu kesebangunan dua segitiga itu seperti apa. Itu kita akan pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertemuan kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kelancaran dan kemudahan ketika menimba ilmu hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bagian ya, silahkan Aflan untuk memimpin kita berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak itu semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Saran dan masukan sangat saya harapkan dari Bapak Ibu dosen Guru Pamong, Bapak Ibu yang telah menonton video saya agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.